Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Nasrul Haq SPD dari SMP Negeri 31 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Implementasi kurikulum Merdeka memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada seluruh guru di Indonesia untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Implementasi kurikulum Merdeka tentunya mendapatkan berbagai tantangan di satuan pendidikan. Yang pertama adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua adalah pendekatan model-model pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum inovatif dan menyesuaikan dengan aset yang berada di satuan pendidikan. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang belum maksimal. Dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada, saya memaksimalkan diri untuk terus belajar dan melakukan praktik pembelajaran semaksimal mungkin. Sebelum memulai proses pembelajaran, saya mempersiapkan beberapa hal, yaitu menyusun pertanyaan asesmen awal kognitif dan non-kognitif menggunakan Google Form agar memudahkan dalam mendapatkan informasi, karakteristik, dan kebutuhan belajar siswa. Pertanyaan kognitif berkaitan dengan kesiapan belajar tentang tujuan pembelajaran, sementara pertanyaan asesmen non-kognitif berkaitan dengan minat dan profil belajar murid, di mana saya menggali informasi agar mengetahui gaya belajar murid serta kesenangan-kesenangan yang dapat menunjang pengalaman belajar, begitupun dengan kepemilikan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi. Setelah itu, saya mengumpulkan aset-aset di satuan pendidikan seperti ketersediaan listrik, proyektor, laptop, dan jaringan yang memadai. Langkah pertama yang saya lakukan saat proses pembelajaran adalah melakukan asesmen awal diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui pemahaman awal, kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga saya menyesuaikan dengan proses pembelajaran. Dari hasil asesmen awal berdasarkan kesiapan belajar, dari jumlah siswa 21 orang didapatkan 11 siswa belum paham, 6 siswa paham sebagian, dan 4 siswa paham utuh. Sementara dari hasil asesmen non-kognitif, saya menemukan minat dan profil siswa yang senang berkelompok, senang menggunakan teknologi, baik itu dalam penggunaan aplikasi Canva dan edit video. Saya menemukan berbagai macam gaya belajar yang disenangi oleh murid. Pada kegiatan diferensiasi proses, berdasarkan hasil asesmen awal, saya membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Saya membagi 4 kelompok di mana 4 siswa paham utuh. Hasil asesmen kognitif akan membantu teman-temannya di setiap kelompok dalam memahami pembelajaran. Hasil asesmen berdasarkan minat dan profil belajar menjadi bagian penting dalam memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan diferensiasi konten, saya menyediakan berbagai informasi berdasarkan profil belajar murid, yaitu gaya belajar, dengan menyediakan 3 barkode. Barkode pertama yaitu untuk gaya belajar visual, di mana saya menyediakan video untuk mendapatkan informasi. Yang kedua adalah barkode bacaan. Dan yang ketiga adalah barkode kinestetik, di mana saya telah membuat multimedia pembelajaran interaktif yang di dalamnya terdapat latihan soal, materi, game edukasi, agar siswa memperoleh informasi pembelajaran. Setiap siswa dapat menggunakan lebih dari satu gaya belajar untuk memperkaya informasi.
Melalui pemahaman profil belajar murid, murid akan mencari informasi dengan motivasi belajar yang tinggi, sehingga akan lebih mudah memahami pembelajaran. Ya, baiklah. Setelah kalian mencari informasi tentang materi kita hari ini, sekarang kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kerja kelompok. Jadi di kerja kelompok ini LKPD yang akan kalian kerjakan adalah ini ya. Kalian setiap kelompok membuat produk di media yang kalian tentukan sendiri yang menjelaskan tentang arti keberagaman. Itu kelompok 1 keberagaman suku, kelompok 2 agama, ketiga ras, dan keempat antar golongan. Pada kegiatan diferensiasi produk, saya memberikan kebebasan untuk setiap kelompok dalam menghasilkan produk berdasarkan asesmen awal minat belajar non-kognitif. Saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat produk melalui teknologi dan minat mereka, yaitu aplikasi Canva dalam membuat poster, presentasi, atau editing video. Produk yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok dapat dibagikan kepada setiap kelompok agar dapat dipelajari bersama. Di akhir pembelajaran, saya melakukan tes akhir untuk mengetahui pemahaman murid setelah melakukan pembelajaran. Pada tahapan ini, siswa akan mengukur pemahaman mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran yang telah dilakukan, dan menjadi bagian penting agar siswa mampu merefleksikan dan meningkatkan maupun mempertahankan motivasi belajar pada pembelajaran selanjutnya. Dari hasil tes akhir, guru dapat mengukur perkembangan siswa pada proses pembelajaran, yaitu 15 siswa paham utuh, 6 siswa paham sebagian, dan tidak ada siswa yang belum paham. Baiklah anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran kalian hari ini, dan tadi di akhir pembelajaran kalian sudah melakukan tes akhir, dan alhamdulillah 95% mengalami peningkatan dari asesmen awal. Jadi sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya melihat video tentang lagu suku agama dan ras di media interaktif tadi? Sebelum kita mengakhiri, silakan berdiri semua. Kita menyanyikan lagu tentang suku agama ras dan antar. Oke, 1, 2, 3, mulai. Suku agama ras antar golongan. Suku agama ras antar golongan. Suku agama suku ras suku antar golongan. Suku agama ras antar golongan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan pembelajaran kali ini karena saya dapat mengetahui kemampuan saya dari awal sampai akhir dan menggunakan teknologi seperti Canva, Google Formulir, dan Barcode. Saya juga senang melakukan pembelajaran secara berkelompok. Pada pembelajaran kali ini saya sangat merasa senang karena pada pembelajaran kali ini menggunakan media interaktif sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan juga disesuaikan dengan kebutuhan saya, yakni menggunakan teknologi dan juga berdiskusi sesama kelompok. Sekian dan terima kasih. Saya melihat praktik baik yang dilakukan oleh Pak Nasrul Haq yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa, memanfaatkan aset di sekolah, dan memanfaatkan keterampilan menggunakan teknologi, dan ini dapat menjadi inspirasi bagi saya dan rekan guru yang lain dalam proses pembelajaran.